Guys, nggak berasa udah tahun baru lagi nih. Buat kalian yang baru pertama kali bikin YouTube channel, pasti challenge pertama adalah 1000 subscribers sama 4000 jam tayang ataupun juga 10 juta views. Nah, kali ini gue akan bongkar rahasia gimana cara dapet 1000 subscribers dengan cepat. Mau nggak? Kalau mau kasih like dulu sekarang ya. Soalnya hari ini gue akan bagikan 15 tips gimana caranya dapet 1000 subscribers dengan cepat. Jadi hari ini gue akan bagi jadi 3 bagian. Yang pertama, cara dapat 1000 subscribers YouTube hanya dalam waktu 10 hari aja. 10 hari, serius, oke. Kemudian next, cara YouTube berpemula nambah subscribers dengan cepat. Dan kemudian next, cara dapat 1000 subscribers bukan dari upload video YouTube. Nah, penasaran kan? Makanya jangan sampai kelewatan tips yang nomor 3 ya. Pastikan kamu nonton dari depan sampai belakang. Yuk, langsung kita mulai sekarang. Let's go! Oke guys, ini adalah 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers hanya dalam waktu 10 hari saja. Yes, beneran. Nih, gua kasih lihat buktinya. Jadi, gua akan share ke kalian pengalaman gua selama 5 tahun membangun YouTube channel Teknobi yang ilmunya gua pakai dipraktekin ke channel ini. Dan bener aja guys, dalam waktu 10 hari naik jadi 3.000 itu ya. Tapi buat yang lain-lain gue rasa 1.000 aja udah oke lah ya. Nah, jadi kamu nggak perlu pusing lagi untuk monetisasi. Oke guys, langsung aja kita ke YouTube studionya Michael Sugiarto. Nah, di sini gue mau kasih lihat ya. Gue dapet 3.700 subscribers hanya dalam waktu 10 hari doang guys ya. Dan ini artinya satu hari kalau rata-rata mesti dapat 300. Tapi kalau kamu lihat sendiri di sini, ini bedanya guys ya. Jadi nggak langsung guys ya. 35, kemudian 55, 80, 140, naik. Terus sampai ada yang sehari sampai 742, terus dia turun lagi ya. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi modelnya itu tidak linear, bukan kayak sehari 300, enggak ya guys ya. Nah, ini naiknya itu kayak gini, kemudian nanti gini ya, naik turun kayak roller coaster gitu ya. Dan ini bisa terjadi kepada siapa aja, termasuk kepada kamu juga. Nah, saya akan beberin 5 rahasianya, cara cepat, gimana caranya saya bisa ngebangun ini dengan cepet banget ya, bisa dapat subscribersnya. Biar kamu nggak struggle lagi untuk monetisasi YouTube nanti. Oke guys, jadi rahasia terbesarnya gue kasih tahu dulu di awal nih ya, yaitu dengan membangun YouTube Shorts. Yes, jadi kamu produce YouTube Shorts yang banyak. Cuman memang kan kalau kamu ingat video-video saya sebelumnya, kamu mestinya milih jurusan mana, YouTube Long apa YouTube Shorts atau dikawinin ya kan. Dan ini khusus untuk YouTube Shorts saja ya, gue mau kasih tahu ya. Dengan ini kamu bisa dapat subscribers yang sangat-sangat cepat dan mungkin bisa kamu praktekkan sendiri. Yang ini YouTube Shorts ini nomor 1 rahasianya ini guys ya. Siap ya. Ini yang pertama adalah riset tema. Riset temanya dulu dari YouTube Shorts Anda. Dan tema ini berlaku untuk seluruh channel ya. Jadi kamu mesti pasti guys ya, mesti tahu apa sih tema-tema yang menarik ya. Karena topik-topik yang menarik yang bisa diangkat ke dalam video-video Shorts. Tapi Pak, saya kan baru mulai, belum ada audience, belum ada apa, masih blank gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu seperti itu guys ya, saran saya nomor 1 adalah kamu cari referensi, ya kan. Rajin-rajinlah kepo-kepoin YouTube Shorts-nya orang lain, ya kan. Rajin-rajinlah kepoin channelnya orang lain, termasuk channel saya, ya kan, Teknobi dan lain sebagainya. Follow mereka, maksud saya subscribe gitu ya. Subscribe, like videonya, komen, ya kan. Jadi tahu eksis. Dan ini juga penting loh guys ya. Kalau pada saat Anda nge-subscribe, kemudian Anda nge-like, kemudian Anda komen ya kan di video-video yang kamu suka ya, yang sekategori yang pengen kamu mau bikin, nanti algoritmanya itu akan ngebaca guys ya. Akan ngebaca juga bahwa kamu memang minat dengan konten-konten seperti ini. Dan kalau kamu bikin konten yang serupa guys ya, nanti algoritma ini juga akan nge-push ke orang-orang yang audiensnya sama seperti konten-konten yang kamu like, yang kamu subscribe, yang kamu komen sebelumnya ya. Jadi ini akan ngebantuin kamu ya. Jadi make sure kamu ngelakuin hal itu ya. Oke guys, rahasia kedua dari 5 cara cepat untuk mendapatkan 1000 subscribers dalam waktu 10 hari aja adalah kamu perlu mulai bikin yang namanya script. Yes, mungkin banyak orang mikir, ya udah Pak, saya vlogging Pak kayak gini, natural aja Pak, jangan bikin script gimana. Oke. Sebelum lo ngoceh lebih lanjut ya kan, gua kasih tahu. Untuk bikin video yang panjang, misalnya 10 menit, 20 menit kayak gini aja, gue perlu punya script. At least punya bahan topik yang mau di ngomongin poin-poinnya. Karena kalau nggak lo akan kemana-mana gitu ya. Dan ini bukan kayak ngobrol ngalor ngidul sama temen. Karena orang itu yang nonton juga mesti punya waktu gitu ya. Maksudnya dia menginvestasikan waktunya ya kan untuk nonton videonya kamu. Dan kalau dia nggak dapet daging atau nggak dapet sesuatu yang berguna ya kan, dia nggak bakal nonton, dia akan skip. Nah apalagi yang gue ngomong ini kalau kamu bangun YouTube Shorts.
YouTube Shorts itu kayak snack gitu ya. Jadi cepet banget ya. Ada yang cuma beberapa detik, ada yang 1 menit ya kan. Nah kalau di YouTube itu maksimum 1 menit ya. Untuk bikin video yang pendek itu guys, lebih susah dibandingin bikin video yang panjang. Jadi udah pasti kalau pakai Shorts itu, lu mesti punya script. Atau at least you have an idea mau ngerjain apa. Kalau misalnya lu modelnya kayak prank, kayak informasi atau yang kayak gitu, lu at least mesti punya script. Tapi mungkin kalau yang joget-joget ya kan, yang joget-joget atau yang ngikutin tren, ya itu mungkin nggak perlu pakai script, cuma dihafalin doang sebentar langsung bisa gitu ya. Tapi saran gua, lu kalau mau bikin konten edukasi seperti gua, perlu bikin script ya. Kalau bisa bahkan pakai teleprompter guys ya. Jadi tinggal baca doang, enak banget tuh kan. Nah itu adalah rahasia keduanya guys. Yuk langsung ke rahasia ketiga. Oke, next ini mungkin nggak banyak yang ngajarin ya, tapi lu mesti cari keywords atau kata kunci yang sesuai dengan SEO, meskipun itu di Shorts. Serius, bener, meskipun itu di Shorts. Cara nyarinya di gimana? Ya kamu bisa pakai tools-tools kayak TubeBuddy, kayak vidIQ, ya kan? Kamu bisa pakai tools itu dan kamu bisa belajar, ya kan? Gimana cara cari kata kunci yang paling ramai dipakai orang. Jadi judulnya tuh jangan kayak, wow, ini gue nggak nyangka bisa kayak gini. Kalau kayak gitu nggak ada SEO-nya guys. Ya kalian perlu tahu, YouTube itu bukan hanya platform discovery ya seperti TikTok, tapi juga platform search. Jadi kebanyakan video gue, terutama di teknologi, itu hasil dari search guys. Nah hasil dari search menurut gue lebih bagus daripada discovery. Kenapa? Kalau discovery, ada aja nanti saingan kamu video baru, video apa yang bakal lebih trending dari kamu, yang lebih baru, lebih fresh, lebih keren dari kamu. Tapi kalau search, dan kalau lu bisa ngerajain search atau kata kunci tersebut, itu akan selalu muncul ketika orang nyari. Sebenarnya kontennya kurang lebih mirip ya kan, tapi kata kuncinya aja yang kamu rubah. Ya, itu menurut gua lu perlu perhatikan baik-baik. Buat teman-teman yang pengen belajar lebih lanjut mengenai YouTube ya kan, gua ada ngajarin satu webinar nih ya, nih webinarnya di sini guys ya. Linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Kamu bisa ikutan belajar di situ. Setiap bulan gue cuma buka 1 kelas. Setiap bulan cuma 1 kelas. Kalau lu mau daftar di situ ya. Gue akan sharing pengalaman gue lebih lanjut ya. Biasanya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Bayangin coba dengerin gue ngomong sharing pengalaman selama 5 tahun ya. Tentunya bisa berguna banget buat kamu. Oke, kita langsung ke rahasia keempat. Yuk. Oke, rahasia keempat itu adalah editing. Nah, ini guys ya. Memang sih Shorts itu kayak TikTok gitu ya. Kadang-kadang editingnya nggak perlu keren-keren banget gitu ya. Cuman kalau kamu, kan kita kan YouTuber ya kan, beda ya kan. Kalau kamu bisa bikin editing yang lebih keren ya kan. Contohnya kayak gini nih. Welcome to Teknobi. Hai Teknoheads, hari ini gue excited banget. Karena akhirnya gue bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini selalu menghantui di bagian komen. Udah lihat videonya Teknobi? Mantap kan? Nah itu guys ya. Itu editingnya kita bikin tight. Ya, jadi kalau bahasa editor itu tight, artinya padat. Itu mungkin setiap 3 detik itu berubah, 3 detik berubah. Bahkan gue kemarin ngeliat ada satu yang luar negeri, 1 detik, 2 detik berubah. Itu ngeliatnya sampai mabok gue. Tapi jangan ya, minimum 3 detik lah ya. 3 detik, 5 detik masih oke menurut gue ya, dan berubah. Tujuannya apa sih? Tujuannya kalau itu berubah ya, bikin orang itu yang nonton itu, matanya tuh nggak bisa lepas. Guys, ya. Dan ini membuat dia kayak, aduh kalau misalnya gue noleh gini udah berubah nih, ketinggalan apa informasinya ya. Tapi tentu aja editing itu salah satunya. Yang paling penting itu adalah topik dan informasi yang kamu sampaikan itu harus menarik juga ya kan, harus appealing atau entertaining ya kan, intinya seperti itu. Tapi editing juga sama pentingnya. Jadi kalau kamu jago edit ya kan, make sure kamu editingnya seperti itu ya. Oke, kita langsung lanjut ke rahasia berikutnya. Yuk. Oke guys, rahasia berikutnya ini mungkin jarang di ngomongin orang. Tapi ini berdasarkan riset dan pengalaman gue sendiri. Dan gue ngeliat dengan mata kepala sendiri ya kan, beberapa akun-akun ini yang super duper gede. Nih contohnya nih. Ya, ini akun 1. Dan mereka semua menggunakan satu teknik ini yang mungkin tidak diperhatikan oleh banyak orang. Apa sih Pak tekniknya Pak? Oke, gue sharing ya. Ini tekniknya namanya looping. Yes, looping. Tahu ya video looping ya? Video looping itu artinya nggak ada ujungnya gitu ya. Jadi ujung sama belakangnya itu nyambung jadi satu guys. Nyambung jadi satu ya. Dan ini muter-muter. Jadi kalau orang kelewatan, dia pasti akan nonton lebih dari sekali. Dan yang bagus kalau di YouTube ini, kalau menurut gua adalah, lu nggak bisa skip. Ya, lu nggak bisa skip. Begitu nonton satu, kalau udah habis dia kan muter lagi, balik lagi. Lain dengan beberapa platform sebelah ya kan, kalau udah habis dia either stay di situ atau dia berhenti atau dia malah skip ke kontennya orang lain ya kan. Kalau di YouTube nggak guys. Ya, di YouTube itu begitu lu tonton ya kan, selesai dia mulai lagi, muter lagi gitu ya. Nah, ini bagus banget untuk bikin video looping. Kenapa?
For some reason, saya nggak ngerti ya. Pertama, kalau lu bikin video looping, nomor satu, video lu pasti ditonton sampai habis. Bener dong, udah sampai looping ya pasti sampai habis 100%, bahkan lebih. Gue pernah lihat tuh di analytics kalau nggak salah ya, looping itu bukan 100% guys, 110% atau 115% ya. Dan ini kayaknya algoritmanya sekarang ya, itu masih memberikan poin yang lebih buat itu. Jadi kayaknya kalau ditonton lebih dari 2 kali atau gimana gitu ya, poinnya lebih. Dan itu membuat video itu akan di-boost lebih banyak lagi. Contohnya kayak yang di sini, Dubidubab, ya kan? Itu videonya tonton 60 juta kali, guys. 60 juta kali! Dan bukan cuma satu video. Ya, jadi ini bukan hoki, guys. Ini bukan hoki. Tapi memang teknik, dan kebanyakan videonya tuh seperti itu. Jadi silahkan kalau kamu mau coba, monggo. Gimana guys? Udah tahu cara dapat 1000 subscribers dengan cepat? Oke, next kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, saran gue ikutan aja YouTube Content Revolution. Yes, ini webinar yang gue adakan setiap 2 bulan sekali. Jadi setiap 2 bulan sekali aja guys. Kalau kamu pengen ikutan, linknya gue sertakan di deskripsi dan juga di pin komen ya. Acara ini asik banget karena gue akan bongkar pengalaman gue membangun YouTube mulai dari 0 sampai dengan dapat 1 juta subscribers seperti sekarang ini. Nah, kalau kalian penasaran, silahkan langsung klik aja dan daftar sekarang. Gue sertakan juga kupon khusus buat kalian subscribersnya Michael Sugiarto. Nanti kalau udah masukin kupon dapat diskon 20%. Tapi jangan ngomong siapa-siapa ya. Oke, langsung aja klik dan daftar sekarang. Sampai jumpa di webinar. Saya YouTuber pemula. Gimana sih Pak caranya menambah subscribers dengan cepat? Soalnya saya udah rajin upload tiap hari, tapi viewsnya masih sedikit dan subscribersnya nggak nambah-nambah. Bantuin dong Pak. Oke. Ini pas banget ya. Kali ini saya akan share pengalaman saya menambah 12.000 subscribers hanya dalam waktu 90 hari aja. Ini buktinya guys. Gimana? Kamu akan belajar 5 cara menambah subscribers YouTube biar channel kamu bisa tumbuh dengan cepat. Segera monetisasi dan kalau sudah monet bisa cuan lebih banyak tentunya. Amin. Nah, cara pertama untuk nambah subscribers YouTube dengan cepat buat kamu YouTuber pemula adalah pertama, kamu perlu tentuin dulu topik kamu. Topik dari channel kamu ini penting banget guys, karena kamu perlu cari topik yang bukan hanya yang kamu suka sendiri, yang kamu passionate, tapi kamu juga perlu cari topik yang disukai oleh orang-orang lain. Nah, ini deh guys ya. Banyak orang bikin YouTube channel, dia cuma suka dengan topik yang dia suka sendiri. Tapi dia lupa bahwa sebenarnya yang nonton videonya itu adalah orang lain. Dan untuk itu dia perlu tahu, kira-kira orang banyak itu sukanya topik seperti apa. Pak, tapi kan topik saya ini memang passionnya saya pengen yang seperti ini Pak. Nggak ada masalah seperti itu ya kan. Cuma saran saya coba dikaitkan dengan topik-topik yang lebih disukai oleh orang ramai. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalau kamu misalnya suka channel gaming ya kan. Gaming itu ada banyak macam-macam ya kan. Coba lihat channel-channel gaming yang rame. Kira-kira mereka main game apa? Apa kamu bisa main gamenya itu ya? Dan kalau kamu misalnya main gamenya tuh yang jarang orang main ya, of course nggak ada yang nonton, oke? Jadi kamu perlu pilih game yang orang-orang suka nonton dan suka main ya kan? Karena kalau nggak percuma aja, bener kan? Kemudian sesudah nentuin topik, kamu perlu pilih jurusan guys. Jurusan apa maksudnya Pak? Jurusan kamu mau bikin video long atau video short. Nah, ini nggak boleh digabung ya Pak? Serius Pak nggak boleh digabung? Betul nggak boleh digabung. Karena kalau kamu pertama kali gabung guys ya, kamu akan kesulitan untuk mendapatkan subscribers dan juga menumbuhkan channel kamu dengan cepat. Jadi di awal saran saya, kamu perlu pilih jurusan dulu, oke? Kalau kamu mau bikin long aja, short aja ya. Lakukan ini sampai at least minimum kamu punya berapa ratus ribu subscribers, kemudian kamu baru boleh gabungin. Pak, tapi saya dengar kalau long itu pertumbuhannya nggak cepet Pak. Siapa bilang, oke? Sekarang algoritma YouTube itu berubah guys ya. Baik kamu bikin video long ataupun video short, YouTube tuh akan ngeboost 10 konten pertamamu ya. Dari 10 konten mungkin ada 2 atau 3 yang di-boost ya. Dan ini udah terjadi sama gua. Kamu bisa lihat sendiri nih konten-konten gua. Dulu gue bikin shorts beberapa video di boost, dan sekarang gue bikin video long juga beberapa di boost ya. Jadi nggak ada masalah ya, kamu hanya perlu konsentrasi aja video long atau video shorts. Nah, saran gue sih ya kan, kalau misalnya lu mau ngejar AdSense, mendingan bikin video long aja. Tapi kalau kamu cuma pengen ngejar supaya lebih terkenal, supaya lebih cepat dikenal orang, dan reach-nya lebih banyak, mendingan kamu bikin shorts. Nah, pertanyaan sekarang, coba tulis di kolom komen, kamu mau pilih yang mana nih ya? Oke, silahkan tulis di komen ya. Cara selanjutnya untuk nambah subscribers YouTube kamu dengan cepat buat kamu YouTuber pemula adalah lakukan like, comment, share, dan save. Nah, ini guys ya, kok mirip ya kayak di TikTok?
Well, sedikit mirip sih. Karena kenapa? Algoritma YouTube ini berubah dan makin lama menurut gua makin mirip kayak TikTok ya. Jadi ini bocoran sih ya guys ya dari beberapa TikTokers dan juga YouTuber yang gua tahu yang udah jutaan subscribers guys ya. Jadi mereka pada ngomong ya kan, mereka tuh sampai punya 2 akun yang berbeda gara-gara hal ini doang. Oke, nah hal ini apa? Oke, kayak gini guys ya. Jadi setiap kali kamu buka YouTube ya kan ataupun TikTok ya kan, itu kan YouTube akan mempromosikan video-video yang mereka pikir, algoritmanya pikir yang kita suka. Jadi guys ya, pastikan kamu melakukan like, comment, share, dan save ya kan untuk video-video tersebut. Terutama video yang sekategori dengan kategorimu. Contoh misalnya kamu adalah kategorinya kuliner atau makan-makan atau mukbang ya kan. Nah pada saat YouTube merekomendasikan video-video tersebut ya kan, pastikan kamu nonton video itu sampai habis, kemudian kamu like, share, save, dan juga komentar sesuatu yang relevan dengan video tersebut ya kan. Nah lakukan ini untuk semua video yang sesuai dengan kategorimu. Nah lama-lama nanti algoritmanya akan mengenali bahwa kamu itu channelnya memang benar-benar sekategori dengan video-video yang seperti ini. Terutama kamu lakukan ini kepada YouTuber-YouTuber yang terkenal ya guys ya. Bahkan teman gue ini sampai punya 2 akun guys. Jadi satu akun tuh yang benar-benar untuk ngembangin channelnya, dia cuma LKS dengan kategorinya aja ya kan. Dan kemudian akun kedua ini untuk LKS yang lain-lainnya yang dia suka lagi ya. Jadi sampai segitunya ya teman-teman ya. Nah menurut kamu sendiri gimana? Coba komen dulu ya. Gue pengen tahu pendapat lo tentang hal ini juga. Nah, cara selanjutnya supaya nambah subscribers kamu dengan cepat buat YouTuber pemula adalah jangan bikin channel yang gado-gado. Maksudnya apa Pak channel gado-gado? Channel gado-gado ini contohnya kayak gini guys ya. Misalnya nih ya, saya adalah orang yang suka dengan lifestyle yang sehat. Jadi saya bikin lifestyle yang sehat tentang fitness. Kemudian di dalam situ saya juga ngajarin orang gimana caranya untuk ngurusin badan. Kemudian di situ saya juga ngajarin orang tentang vitamin-vitamin dan herbal dan lain sebagainya. Kemudian di situ saya juga travel, jalan-jalan dan lain sebagainya, dan kemudian saya makan-makan di tempat kuliner-kuliner. Jangan dicampur jadi satu guys ya. Itu saran gua. Jadi kalau kamu mau ya kan, bikin aja satu channel ya kan khusus tentang misalnya lifestyle kesehatan. Nah, lifestyle kesehatan ini macam-macam. Kalau misalnya lo ngomong edukasi ya kan, ya udah lo ngomong edukasi aja. Kalau lo ngomong mengenai fitness, ya udah lo fitness aja semuanya. Loh, kenapa begitu Pak? Padahal saya semuanya bisa. Gua ngerti lu semuanya bisa ya kan. Tapi penonton kamu akan terkonsentrasi untuk nonton itu aja. Jadi kalau misalnya gue suka nih, contoh misalnya ya, gue suka nonton acara ini adalah acara tentang fitness terus. Kemudian suatu kali ya boleh lihat sekali 2 kali dia ngomongin mengenai makanan sehat dan sebagainya. Tapi kalau dia tiba-tiba ngomongin itu terus, bagi gue nggak menarik. Karena kenapa? Gue tertarik dengan yang pertama kali ketika nonton video itu adalah video tentang fitness. Ya, begitu pula sebaliknya. Jadi kamu mesti paham bahwa ketika orang nonton video di satu channel, itu orang nganggapnya kayak nonton TV gitu ya. Nonton TV ada satu acara. Misalnya kalau di acara TV itu misalnya acaranya travel. Ya travel aja terus. Tapi kalau travelnya ini tiba-tiba ngomongin mengenai edukasi kesehatan. Coba kamu bayangin. Kira-kira gimana? Pasti bingung kan ya? Dan kamu pasti nggak tertarik lagi. Karena kamu pertama kali lihat adalah mengenai travel. Atau makan dan lain sebagainya. Paham di sini ya? Semoga kamu bisa ngikutin. Nah, menurut kamu sendiri gimana? Coba komen dulu ya. Pendapat kamu gue pengen tahu. Cara selanjutnya untuk nambah subscribers kamu dengan cepat buat YouTuber pemula adalah pastikan kamu punya strategi upload yang benar. Wih, maksudnya apa Pak? Maksudnya ya kan, kalau kamu misalnya strategi uploadnya untuk YouTube Shorts, kamu kan pilih jurusan YouTube Shorts semua ya kan, kamu perlu punya strategi upload ya kan. Kalau YouTube Shorts menurut gua satu hari 1-2 YouTube Shorts itu oke ya kan. Kalau mau lebih juga boleh, cuma saran gua 1-2 aja. Kalau nggak kamu keteteran bikin videonya. Tapi jangan kalau kamu bikin YouTube Shorts itu mungkin seminggu cuma 2 kali ya kan, seminggu 3 kali menurut gua kurang. Kalau kamu strateginya dari YouTube Long ya kan, strategi uploadnya adalah minimal menurut gua 1 minggu 2 kali atau 3 kali bahkan kalau bisa ya kan. Pak, saya bisanya seminggu sekali Pak. Wah, kalau kamu seminggu sekali, saran gua kumpulin dulu video-videonya ya. Jadi banyak orang tuh ya mikir kalau misalnya bikin YouTube ya, hari ini shoot, hari ini edit, hari ini upload. Nggak kayak gitu guys ya. Kamu mendingan bikinnya tuh banyak langsung ya kan, dikumpulin dulu, terus kemudian disesuaikan dengan jadwal upload. Artinya kalau kamu misalnya jadwal uploadnya seminggu 2 kali, berarti dalam 4 minggu atau dalam 1 bulan kamu perlu bikin 8 video. Kalau belum 8 video gimana Pak? Kalau 1 minggu cuma bisa bikin 1. Artinya lu mesti kumpulin dulu 8 video, kemudian pelan-pelan ngupload 2 per minggu. Kayak gitu. Ngerti kan ya? Nah, cara menambah subscribers YouTube dengan cepat buat kamu YouTuber pemula selanjutnya adalah dengan durasi video. Nah, cara ini sedikit kontroversial menurut gua, ada yang setuju, ada yang enggak. Maksudnya apa sih Pak? Maksudnya gini, jadi ketika pertama kali kamu ngupload YouTube, kan kamu perlu pilih jurusan ya kan? Kamu mau pilih YouTube Long atau YouTube Short. Kalau long aja, kalau short aja. Ya, udah tahu itu kan ya. Nah, sekarang
Pertanyaannya adalah berapa durasi video long dan video short yang mesti kamu upload? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Jadi kalau lu ambil jurusan YouTube long, ya kan, saran gue adalah 10 menit atau 10 menit lebih sedikit. Mau 11 menit, 12 menit, 13 menit itu lebih bagus. Kenapa? Karena pengalaman gue ketika gue nge-upload YouTube long, ya kan, yang sekitar di bawah 10 menit, ya kan, itu rata-rata kurang cepet, ya kan, naiknya. Tapi kalau udah 10 menit lebih, ya kan, itu biasanya naiknya lebih cepat. Kok bisa begitu, Pak? Ada beberapa teori kan, tapi salah satu teori yang mengajarkan adalah kalau misalnya video kamu lebih panjang, YouTube itu akan lebih punya waktu atau punya kesempatan untuk masukin iklan di tengah-tengah lebih banyak ya. Oh ya, pastikan juga kamu nyalain ya iklan yang di tengah-tengahnya itu ya. Soalnya kalau kamu nggak nyalain, YouTube nggak bisa keluarin iklan. Dan kalau kamu keluarin iklan, YouTube nggak bisa cuan, ngerti kan? Dan kalau dia nggak bisa cuan, ngapain dia promosin videonya kamu? Paham di sini ya? Jadi itu salah satunya kalau kamu pilih YouTube long. Kalau saya jurusannya YouTube Short, Pak, gimana? Kalau kamu jurusan YouTube Short, saran gua bikin antara 25 detik sampai 35 detik. Kenapa begitu? Well, gua nggak tahu juga ya kan. Tapi kayaknya sih feeling gua ya kan, supaya orang bisa nonton sampai habis. Soalnya kalau misalnya 1 menit agak lama tuh, kecuali kamu memang kontennya sangat-sangat menarik ya kan. Tapi biasanya antara 25 sampai 35 detik itu udah bagus ya. Artinya kalau misalnya orang nonton sekitar 25 detik, 35 detik ya berarti itu udah 100% videonya. Dan kalau video kamu ditonton sampai habis, algoritma itu akan lebih nge-push video kamu karena dia berasumsi orang suka dengan video kamu. Paham di sini ya? Oke, ini adalah tips buat YouTuber pemula yang penting banget yang perlu kamu ketahui. Karena kenapa? Gua akan share hari ini gimana caranya dapat 1000 subscribers yang jarang diketahui banyak orang, dan ini bukan dari upload video loh. Loh, kok bisa? Kalau kamu penasaran, tonton terus videonya sampai habis, jangan di-skip karena gua akan beberin step by step sama data buktinya yang bisa bikin lo kaget. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut. Yuk. Oke guys, buat kalian para YouTuber pemula pasti nanya, kenapa sih perlu 1000 subscribers, Pak? Oke, 1000 subscribers itu adalah salah satu syarat awal, ya kan? Kalau misalnya kamu mau monetisasi di YouTube. Nah, syarat awal monetisasi di YouTube tuh ada 2 guys. Yang pertama itu adalah 1000 subscribers minimal, oke. Dan next itu adalah 4000 jam tayang dalam 365 hari terakhir, atau 10 juta views di Shorts dalam waktu 3 bulan terakhir, ya. Nah, yang kita akan ngomongin kali ini adalah yang 1000 subscribers dulu ini ya. Dan ini penting banget guys, karena sekarang saya udah ketemu caranya. Gimana caranya bisa dapat 1000 subscribers ini dengan hal yang jarang orang ketahui. Oke, jadi pastikan kalian nonton baik-baik, karena gua akan beberin step by stepnya. Yuk. Oke guys, kebanyakan YouTuber itu mikirnya kalau mau dapetin 1000 subscribers adalah mereka perlu bikin video dan ngupload video yang konsisten, yang banyak. Nah, itu memang iya, perlu, oke. Tapi ada satu hal ini yang mungkin jarang mereka perhatikan. Dan kadang-kadang yang sering gue lihat, mereka menyia-nyiakan hal ini, oke. So, kamu nggak mau menyia-nyiakan hal ini karena gue akan tunjukin hari ini kenapa ini penting. Oke, sekarang kita langsung lihat datanya ya. Oke guys, yang pertama lu perlu pergi ke Analytics dulu ya. Nah, ini adalah Analytics channel gue. Dan kalau udah sampai di Analytics di sini, masuk ke YouTube Studio, Analytics di sini ya kan. Kamu klik di sini Advanced Mode ya, Advanced Mode. Nah, di sini guys, kamu bisa lihat di sini ada traffic source dan lain sebagainya. Terus ada yang tulisannya subscription source ya. Kalau itu nggak muncul, klik aja di sini More, kemudian pilih subscription source. Nah, karena di sini gue udah ada ya kan, kita tinggal klik aja di sini dan Anda bisa lihat di sini ya. Nah, Analytics subscription source ini menunjukkan kenapa orang subscribe ke kamu ya. Jadi dia datangnya tuh dari mana. Nah, di sini kamu bisa lihat data-datanya. Nah, di sini gue paling banyak itu dari short speed. Tapi kita nggak bakal ngomongin ini karena gue nggak ngomongin mengenai upload video ya kan. Yang gue mau ngomongin di sini adalah yang ini guys. Your YouTube channel. Maksudnya apa Pak? Di sini ada 16,8% guys ya dari your YouTube channel ya. Coba kita klik di sini apa? Ini subscription from the subscribe button on your YouTube channel page ya. Artinya orang datang ke channel page-nya kita dan ngeklik subscribe dari situ. Nah, ini nih yang jarang orang perhatiin. Coba sekarang kamu ngecek, kamu punya channel page, apakah masih berantakan, nggak diatur dan lain sebagainya. Oke, dan kita akan ngomongin di sini. Di sini ada salah satu buktinya lagi dan ini lebih signifikan kalau kalian lihat ya. Nah, di sini sekitar 14.523 orang itu subscribe dari YouTube channel page-nya dia. Artinya itu sekitar 17,8% dari semuanya. Dan ini cukup signifikan guys, cukup gede ya. Nah, makanya gue bilang jangan disia-siakan. Oke, sekarang saya akan ngomongin 4 cara gimana kamu bisa membuat YouTube channel page ini lebih menarik. Sehingga orang pada saat masuk ke channel page kamu, dia mau klik subscribe. Yuk! Oke guys, yang pertama kalau kamu ke channel page kamu ya, kalau kamu nggak tahu channel page ya kayak gini, kalau kamu ke sini, contohnya ini Teknobi ya kan, ini salah satu channelnya saya yang pertama ya kan. Nah di sini kalau kamu lihat ya, yang paling penting itu adalah banner, yes banner, oke.
Nah, di banner ini perlu taruh apa sih? Oke, mungkin kamu ngelihat orang lain yang terkenal kayak cuma mukanya doang atau cuma tulis subscribe dan lain sebagainya. It's okay. Cuma menurut saya lebih bagus kalau buat kita yang pertama kali orang nggak kenal dengan kita siapa, ya kan? Kamu tulis sejelas-jelasnya kamu ini siapa dan ngapain dan beberapa informasi. Misalnya kayak gini, ini 1%. Nah, kalau ini nggak ada mukanya, guys. Emang karena video-videonya nggak ada mukanya, ya kan? Nah, 1% ini salah satu yang gue suka juga, ya kan? Dia ngomongin mengenai mengenai segala macam topik lah intinya gitu ya. Jadi intinya dia tuh Indonesian Life School ya, salah satu contohnya. Kemudian next lagi ada yang kayak gini, Ian Box. Ian Box ini juga terkenal 12,5 juta subscribers ya kan. Tulisannya simple banget ya. Subscribe and join the strongest force on YouTube. Gitu doang guys, oke. Tapi intinya yang namanya banner itu tidak boleh tidak diisi. Ya, oke. Nah, buat kalian pertama kali nggak ngerti mau ngisinya di mana, gua akan tunjukin, oke? Gua tunjukin di sini ya. Alright guys, cara ngerubah banner itu gimana? Oke, yang pertama kali kalian pergi ke YouTube Studio di sini ya, dan kemudian kamu turun di bagian sini customization. Customization di sini. Nah, di sini kamu ada layout, ada branding, basic info. Kamu ke bagian branding guys. Nah, kemudian di sini ada yang namanya banner image guys, oke? Nah, di sini karena gua udah ngisi, dia tinggal change atau remove ya kan? Tapi kalau kamu mau change, ngupload yang baru, tulisnya kayak gini ya, change, tinggal pilih aja. Oke. Nah, di sini perlu ingat ya guys ya, pixelnya mesti jelas nih, 2048 x 1152. Terus kemudian pada nanya, aduh Pak, saya kurang ngerti mengenai technical kayak gini-gini. Don't worry guys, sekarang ada tool satu yang bisa bantuin kamu bikin banner secara keren. Dan gue juga bikinnya pakai itu ya. Caranya apa? Kamu tinggal pergi ke sini guys ya. Ini ada yang namanya canva.com. Oke. Nah, di canva.com ini guys, ya, ini udah asik banget guys, gratis lagi pula ya, oke. Kamu langsung aja ke sini, kamu cek misalnya di sini YouTube channel art, ya. Nah, itu udah keluar guys. Ini ada YouTube banner ya, YouTube banner, klik di sini, dan ini size-nya udah persis guys, size-nya udah persis, sudah ada template-templatenya, tinggal kamu pilih, ganti dengan muka kamu, ganti dengan informasinya, kemudian tinggal download dan di-upload ke YouTube setting. Mantap banget loh kan? Oke guys, hal kedua yang lu perlu perhatikan di channel adalah mengenai video di awal. Yes, buat orang-orang yang belum subscribe ke kamu, kayak gini nih ya, misalnya lu belum subscribe ya kan, dia akan keluar satu video kayak gini. Dan ini perlu disetting guys ya, buat kalian yang nggak ngerti settingnya, gua akan tunjukin gimana. Biasanya video apa sih yang ditaruh di sini? Oke, ini ada dua macam ya, ada dua kubu sih sebenarnya. Yang pertama modelnya kayak 1% gini ya kan, ini ngomongin apa sih channel 1% ini ya kan? Apa sih channel Teknobi ini ya kan? Nah, itu biasanya yang zaman dulu orang pada bikin banyak gitu ya. Cuman sekarang ada aliran baru yang ngomong daripada begitu, daripada ngejelasin kamu itu apa, karena nggak ada yang nonton juga biasanya. Mendingan langsung aja salah satu video kamu yang paling rame, yang paling menjelaskan tentang channel kamu ya. Kalau di Teknobi ini gue langsung bikin 5 aplikasi penghasil uang saldo dana favorit gue. Ya, favorit gue, jadi jelas banget ya. Jadi di awal tuh modelnya kayak gitu. Seperti kayak channel-channel lain yang gede-gede juga kayak gitu, kayak Zack Septic Eye, dia lebih simple. Subscribe, jangan gitu, subscribe dong. 5 juta men yang nonton, gila ya, oke. Nah, ini Zack King juga, ya kan, ini langsung dia punya short film, dan kemudian kalau Johnny Harris juga langsung Living on Greenland, Frozen Island ya. Jadi sebuah video yang paling signifikan, ya, yang paling rame lah biasanya kayak gitu. Nah, begitu Anda subscribe guys, contoh kayak gini ya, begitu Anda subscribe, ya kan, yang terjadi adalah video ini bisa diganti guys, oke? Nih gua refresh ya. Nah, begitu gua refresh, lain lagi keluar videonya ya. Dan ini adalah untuk orang-orang yang sudah subscribe ke channel kamu dan kemudian dia masuk ke dalamnya dan dia ngelihat kayak gini. Di sini gua ngomongin mengenai 5 cara dapat uang dari TikTok terbaru 2023 ya kayak gitu. Nah, sekarang gua akan kasih lihat kalian settingnya gimana ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam studionya. Oke guys, masih seperti yang di awal, kamu balik ke channel customization. Di sini customization, di sini ada branding, ya kan? Kemudian di sini ada banner image, video watermark. Nah, kita pergi ke layout di sini, ya layout. Nah, di sini guys, di sini ada channel trailer yang di awal nih video spotlight ya. Pastikan kamu cek di situ. Channel trailer for people who haven't subscribed ya. Jadi kamu tinggal klik aja add di sini. Dan ini cuma dari video kamu sendiri, oke? Jadi nggak boleh pakai videonya orang. Nah, gua rasa yang paling rame mungkin kayak gini. 3 cara kaya membuat uang bekerja untuk kita kalau di gue ya kan. Oke guys, next kamu bisa taruh featured video for returning subscribers. Artinya buat orang-orang yang sudah jadi subscribers kamu dan nonton video apa. Nah, di sini gue taruh yang di sini, top 9 brand super mewah ya. Dan sesudah selesai di sini, kamu tinggal klik aja publish. Ya. Kalau sudah kamu klik publish, sekarang kamu balik ke channel ya kan. Contoh nih view channelnya gue. Dan kalau kamu lihat sekarang, iya
langsung keluar, oke? Langsung keluar di sini ya. Jadi ini sudah beres. Alright, sekarang kita lanjut ke tips berikutnya. Yuk. Oke, tips selanjutnya nggak kalah penting adalah mengenai profile picture-nya kamu. Nah, profile picture itu kalau kamu masuk ke channel nih ada yang kayak gini nih. Nah, di sini ya, ini ada muka gua gede banget, oke. Kayak di Zack King juga kayak gini, atau kayak di Johnny Harris juga kayak gini. Nah, saran gua buat bikin profile picture itu yang pertama itu adalah agak gede, ya kan, agak gede, dan kemudian pakai ekspresi. Yang kedua, pakai ekspresi mungkin terkejut, atau kaget, atau gimana. Pokoknya agak sedikit dramatis gitu ya, oke. Ini gua ngeliat dari YouTuber lain juga kayak gitu yang terkenal, oke. Jadi ini bikin orang kayak lebih kepengen ngeliat gitu, dramatis gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kalau bisa backgroundnya itu either dia polos atau mode gradasi aja dan satu warna biar lebih enak lihatnya gitu ya. Jadi kalau Anda bikin seperti itu bisa lebih gampang. Buat kalian yang nggak tahu ya kan, ini gimana sih ngerubahnya? Oke, gua kasih lihat sini ngerubahnya ya. Oke guys, kita balik lagi ke YouTube Studio. Nah, mungkin kamu ngelihat di sini ya, your channel. Tapi ngerubahnya bukan di sini guys. Oke, ngerubahnya bukan di sini ya. Jangan salah. Oke, jadi ngerubahnya di mana? Ngerubahnya sini, channel customization. Nah, kemudian kamu klik branding di sini. Nah, di sini guys, picture ya, picture. Kamu ngerubahnya tuh di sini ya. Dan di sini ada petunjuknya guys ya. At least 98 kali 98 pixels ya kan. Dan kalau bisa jangan terlalu gede juga filenya 4 MB ya, nggak usah 100 MB gitu ya, oke? Jadi modelnya kayak gitu aja udah bisa. Kamu tinggal klik aja dan kamu tinggal upload kamu punya foto ya. Dan sekarang pertanyaannya, Pak, gimana cara bikin fotonya Pak? Saya cuma foto sendiri biasa, belakangnya cuma pakai tembok itu bisa nggak? Saya gimana cara ngerubah-rubahnya dengan gampang supaya backgroundnya bisa kayak Bapak kayak gini? Oke, gua ketemu satu tools, kamu bisa Google aja ya. Ada banyak sebenarnya toolsnya. Kalau kamu Google nanti keluarnya kayak gini guys ya. Nah, kamu cari aja, create profile pic AI free, contohnya kayak gini. Nah, salah satu yang menurut gua lumayan oke dan bener-bener free, tulisnya sih gitu, ya kan, nanti kamu cek sendiri ya kan. Profile Picture Maker create 100% free PFP, ya kan. Jadi kalau gua ngeklik di sini, nah ini keluarnya kayak gini guys, ya. Jadi kamu tinggal ngupload aja foto kamu yang tadi belakang backgroundnya polos kalau bisa ya, dan nanti bisa diganti kayak gini guys, ya. Jadi cukup simpel kan ya. Kalau mau coba nanti gua taruh linknya di deskripsi ya, mantap kan? Oke guys, yang terakhir ini menurut gue ini adalah salah satu yang jarang banget didiskusikan oleh orang. Jadi kalau namanya banner, logo, dan video ini kan jelas banget kelihatannya. Kalau ini jarang yang kelihatan. Kenapa? Karena ini letaknya kecil banget, tapi menurut gue cukup signifikan. Karena kenapa? Ini akan ngebantuin SEO kamu. Ya, kamu bisa taruh kata kunci di sini, sehingga pada saat orang search di search engine-nya YouTube, itu channel kamu bisa keluar. Jadi ini ada yang namanya deskripsi channel ya. Cuma deskripsi channel kalau di YouTube ini ya kan itu cuma sebaris guys. Cuma sebaris jret begitu doang ya. Jadi kecil banget, oke. Nah, contoh di sini Teknobi ya, gue tulis ya. Review aplikasi game teknologi penghasil uang, oke. Kemudian kalau lihat yang di Michael Sugiarto, this is Michael Sugiarto YouTube channel bla 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 bla, oke. Kemudian ada lagi di sini, Zack King. I post short magical video, I hope I added a little more magic in your life, ya kan? Contohnya sini, Johnny Harris, independent journalist making video that help you better understand the world. Nah ini penting menurut gua karena ini memberikan orang sekelibat tentang apa sih channel kamu ya. Jadi selain dari banner juga dari sini. Dan ini actually ngasih tahu search engine-nya YouTube ya kan, channel kamu ini ngomongin apa sih ya. Jadi pastikan jangan disia-siakan di situ. Jadi taruh keyword-keyword yang paling penting yang menjelaskan tentang channel kamu. Nah, buat kamu yang nggak ngerti gimana cara ngerubahnya nih gue kasih lihat. Oke guys, ini cara setting untuk ngerubah channel deskripsi kamu ya. Jadi kamu masuk aja ke YouTube Studio, kemudian klik customization di sini, kemudian klik basic info, dan di sini ada description. Nah, di sini ya. Jadi kamu tulis aja. Dan kalau bisa dipenuhi dengan kata kunci yang paling utama buat kamu di channel kamu ya. Nah ini kan bikin deskripsinya panjang ya guys ya. Dan mungkin buat kamu yang nggak hobi nulis dan nggak ngerti gimana cara nulisnya dengan baik dan benar ya kan. Saya saranin kamu ada satu tools ini keren banget. Oke guys, tools ini namanya ChatGPT. Ini adalah sebuah AI ya kan. AI Artificial Intelligence bisa ngebantuin kamu nulis ya. Jadi bisa jadi copywriter. Nah masalahnya kamu perlu kasih prompt atau kasih perintah yang bagus gitu ya.